Bu Sri Mulyani setuju dan menyiapkan anggaran untuk makan gratis di 2025. Nah, apakah juga PDI bakal setuju? Ini ada nanti dari DPR PDIP juga menyetujui bahwa anggaran untuk makan gratis di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran bakal disetujui. Mari simak videonya. Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan timnya, dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Pembahasan dengan Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan, dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025. Seperti yang kita semuanya lihat, bahwa defisit di dalam APBN 2025 masih dibahas dalam range antara, sekarang range-nya di bawah lebih rendah sedikit, yaitu 2,21 hingga 2,8. Ini memberi range yang lebih lebar, dan ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru pada tahun 2025. Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami akan terus berkoordinasi dengan timnya Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme dari pelaksanaan program-program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan yang baru. Namun dari APBN, karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang, kita sudah mulai melakukan penghitungan. Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan juga. Dan dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di bawah 3% dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level yang affordable dan prudent, sehingga bisa menjadi fondasi stabilitas bagi pemerintahan baru. Jelajahi cara. Melalui akun sosial media Instagram resminya, @Sandi Uno, politisi P3 itu mengusulkan agar P3 menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sandi menekankan bentuk dukungan itu jangan diartikan sebagai permintaan jabatan di kabinet nanti. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan P3 selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan. Sementara itu terkait arah P3 apakah akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya atau tidak, Sandi mengungkapkan kemungkinan hal tersebut akan diputuskan di forum selain muktamar. Diputuskan di forum selain muktamar, kan ada forum Mukernas atau forum Silaknas atau Rapimnas, nanti itu yang seyogyanya sebelum Oktober ini diputuskan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpa TV melapor. 570T
menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita. Kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih sebesar 71T sebenarnya itu menjadi harapan bangga. Jujur saja. Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung 430 triliun. Itu menurut hemat saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat. Jelajahi cara baru mendapatkan info. Saya biar baik ada apa dengan Bapak Sony yang wakil kami dari Banyuwangi, wakil kami di DPR. Pak, saya tim sukses jenengan, Pak. Saya tim sukses jenengan di Desa Taman Sari, Dusun Bolean. Pak Sony, ini saya sekarang tidak diperbolehkan masuk di kantor jenengan. Pak Sony, Pak Martin, DPR di Provinsi Jatim, Yayu Banar, DPRD Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana ini? Kantor DPRD Perjuangan Pusat. Kami masuk ke dalam kantor. Ada apa PDI Perjuangan? Ada apa? Ada apa? Matan merah Banyuwangi all out. Apa? Ada apa? No. Kamu orang PDI loh. Kamu orang PDI. Ada apa ya? Oke, selamat sore. Kenapa program makan siang gratis penting? Semua paslon mempunyai prioritas. Oke? Yang paling konkret, yang paling real ya adalah memberi makan siang gratis kepada murid PAUD, murid pesantren, SD, SMP, SMA, ibu hamil. Ini penting soalnya stunting biar hilang gitu. Betul, untuk berkurang lah. Ya, Kita kan sekarang harus di bawah 20% ya kan. Lalu kita juga diukur kemajuan negara ini dari bagaimana kita menangani stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, makan siang gratis ini kan sudah dilakukan di 76 negara. Betul. Di Finlandia, di Swedia, di Jerman, di Amerika Serikat, di India, itu setiap hari memberi makan 110 juta anak. Kita akan memberi makan dengan ibu hamil itu sekitar 82,9 juta. Ya. Artinya setiap hari kita memberi makan anak-anak sekolah sehingga mereka gizinya cukup karena ada protein di situ, ada karbohidrat, ada vitamin, buah dan lain-lain yang diberikan dan susu ya. Lalu itu juga akan menggerakkan ekonomi di pedesaan di mana tempat sekolah itu berada. Kenapa? Soal makan gratis ada tanggapan nggak nih Pak? Oh, makan gratis bagus. Ya kan, daripada duitnya dibuat ke yang lain-lain, mending buat rakyat. Ya kan, tapi makan gratis ini harus pakai pola seperti kami. Tidak boleh memberikan kepada dinas sosial atau dinas pendidikan yang memasak, yang membuat catering. Tidak, harus beli dari warung setempat, karena warung setempat butuh hidup. Ya kan, berternak ayam, berternak telur, ya kan, berternak ikan, mujair, daging, semua hidup, sayur-sayur, semua organik, semua akan hidup asal belinya dari UMKM. UMKM berarti kuncinya seperti itu ya Pak, penyediaannya. Jadi siswa juga terbantu, jangan sendirinya masyarakat dan juga pedagang UMKM terbantu karena UMKM ini garda terdepan dan kita sudah buktikan selama COVID UMKM kita luar biasa dan mereka adalah sokok guru ekonomi kita. Kita bisa bayangkan tadi 400 triliun, hitungan kita udah 450 triliun. Kira-kira 30 miliar dolar. 30 miliar dolar bukan kita klaim ke luar negeri. 30 miliar dolar beredar di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten. Bapak-bapak yang para ekonom bisa menghitung multiplier efeknya berapa, velocity of money berapa. $1 beredar di suatu negara itu multiplier efeknya itu bisa 2 kali 3 kali. Ini uang beredar
Kami Program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran ternyata gak hanya bermanfaat untuk gizi anak. Ternyata berdampak besar juga loh terhadap kesejahteraan petani. Lihat ini buktinya. Tuh kan, ternyata program ini simbiosis mutualisme dengan para petani. Jadi yakin nolak program makan siang gratis hanya karena nggak terima kalah pemilu. Yuk hentikan kegaduhan ini dan kembali mempererat persatuan untuk kesejahteraan kita semua. Saya kenal Prabowo ini kan orangnya pintar juga. Ya. Sehingga ya sekarang nurut karena dia kan orang struktural kan. Tentara itu kan gitu. Tentara itu tata asas kalau masih atasan tuh sampai detik terakhir itu harus dihormati, didiemin. Maka termasuk sampai ke ajudan saya itu kalau bilangnya siap laksanakan gitu. Meskipun enggak tahu apa yang harus siap laksanakan kan. Sini kamu saya suruh siap laksanakan gitu kan. Kalau orang sipil kayak kita Pak, mau disuruh apa kan itu. Pak Prabowo kira-kira gitu, siap laksanakan karena dia atasan. Dan nanti tapi karena itu pula begitu dia menjadi atasan, dia harus orang bersedia, orang lain mengatakan siap laksanakan juga. Sebaliknya juga begitu. Iya. Sehingga saya masih punya harapan. Atau kita berharap lah, meskipun kita tidak puas dengan hasil pemilu, tidak puas. Ya faktanya udah selesai dan yuridis gitu tidak bisa lagi dilawan, ya sudah. Kalau kita itu apa yang mungkin kita lakukan, sisa kemungkinan yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Nah, dari situlah maka saya berharap kemungkinan Pak Prabowo nanti punya otonomi, otonomi diri untuk memperbaiki negara ini. Dan itu biasanya melekat pada orang-orang kalau itu prajurit kan. Iya.